Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami Ramadan wa an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa huma a'zamun ni'am. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat umur, serta nikmat kesehatan dan keafiatan. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan meridai seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam teriring dan terlimpah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mewajibkan sesuatu untuk dikerjakan hambanya, maka di situ pasti ada kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya yang mau mengerjakan perintah tersebut. Salat misalnya, ketika seseorang mau mengerjakan salat, tentunya salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syarat, rukun dan sahnya salat, maka seseorang tersebut akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salatnya ia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di dunia, orang yang mengerjakan salat akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Adapun di akhirat, salat akan menjadi cahaya dan bukti keselamatan bagi orang yang mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Amrin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara as-salata yawman faqala, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamana wa Ubay bin. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai salat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang berbahagia. Begitu juga dengan puasa. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang Allah wajibkan pada orang-orang yang beriman untuk mengerjakannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsak atau menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dapat berupa memperturutkan hawa nafsu syahwat, perut dan kemaluan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus atau dengan niat karena Allah Ta'ala. Dan tentunya bagi orang yang berpuasa juga akan banyak mendapat kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Yang dimaksud dengan puasa adalah perisai adalah puasa yang akan melindungi bagi orang yang melaksanakannya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, dia akan terhindar dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia takut puasanya akan batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia akan menjaga matanya, pendengarannya, mulutnya dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasanya, bahkan yang akan membatalkan puasanya. Dia jaga matanya. Dia jaga matanya untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Dia jaga telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia jaga mulutnya untuk berkata-kata sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, seperti berdusta, menggibah, mencaci maki dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji, berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Perisai atau junnah adalah yang melindungi seseorang hamba, sebagaimana perisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika perang. Maka demikian, puasa akan menjaga orang yang berpuasa dari berbagai kemaksiatan di dunia. Adapun di akhirat, maka puasa menjadi perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 tahun ataupun 70 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis qudsi, qala rabbuna azza wa jal, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bih. Rabb kita azza wa jal berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Semoga kita, keluarga kita dan seluruh zuriat kita dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandalnya. Diceritakan seorang legenda tinju juara kelas berat dunia di zamannya, yaitu yang bernama Muhammad Ali. Dia Muhammad Ali berkata, saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek api di kantong celana saya. Setiap kali saya tergerak untuk melakukan perbuatan maksiat, maka akan saya bakar satu batang korek api dan saya rasakan panasnya di telapak tangan. Dan saya berkata dalam hati, wahai Ali, menahan panas dari korek api ini saja kamu tidak mampu. Bagaimana pula dengan dahsyatnya dan panasnya api neraka kelak. Beginilah cara Muhammad Ali untuk menghindari maksiat dan perbuatan tercela yang dilarang agama. Dia selalu membawa korek api kemanapun pergi sebagai tameng atau perisai untuk menjauhi dosa. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ibu, dan Ananda hadirin yang berbahagia. Marilah kita jadikan puasa Ramadan ini untuk mentarbiah diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa,
Karena sesungguhnya tujuan puasa adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa Ramadan ini, Allah ingin kita selamat di akhirat. Dimulai dengan selamatnya kita di dunia dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan mendatangkan murkanya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung tentunya adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak dan istri kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan tidaklah Allah matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.